Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa man tabi'ah minad dunya ilal qiyamah. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Lillahi ta'ala al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Bila Allah menghendaki mempertemukan hambanya ke Hadrotil Qudsiyah dan membawanya ke tempat kedamaian, maka Allah akan memberikan anugerah aneka macam cahaya yang diserupakan dengan kendaraan. Lalu berjalan dengan inayah, hidayah, dan riayah. Inayah itu artinya pertolongan Allah, hidayah itu bimbingan Allah, riayah penjagaan Allah. Jadi ketika seorang hamba memenuhi panggilan Allah, maka dia akan berjalan dengan pertolongan, bimbingan, dan penjagaan Allah. Kemudian dia berangkatlah ruh dari alam basyariyah menuju alam rohaniyah. Jika ruh tadi telah sampai ke alam ruhaniyah, maka akan menjadi rahasia dari beberapa rahasia Allah, sehingga hakikatnya tidak ada yang tahu kecuali Allah. Sebagaimana Allah firmankan di dalam Al-Quran, wa yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Orang-orang akan bertanya kepadamu Muhammad tentang hakikat roh. Jawablah bahwa roh itu sebagian dari rahasia Tuhanku. Dan kalian tidak diberi sebagian dari ilmu tentang roh kecuali sedikit. Jadi yang dikasih sebagian dari ilmu roh cuma sedikit. Ilmu yang diberikan juga cuma sedikit. Itu tadi rangkaian perjalanan ruh. Nah, untuk memudahkan penjelasan tersebut, akan kami sederhanakan dengan contoh perjalanan jasmani. Ketika Allah menghendaki hambanya mau sholat di masjid, maka si hamba tadi oleh Allah telinganya telah diperdengarkan seruan azan dari masjid tersebut. Ketika si hamba tadi telah mendengar seruan azan, kemudian dia sadar bahwa sudah saatnya melaksanakan kewajiban sholat. Itu namanya anugerah intibah, kesadaran. Setelah itu si hamba tadi kemudian siap-siap membersihkan diri, bersuci, menutup aurat, kemudian berangkatlah memenuhi panggilan tersebut. Itu namanya anugerah iqbal. Nah, ketika si hamba tadi berjalan dari rumahnya menuju tempat sholat jamaah, itu ada dua macam. Yang satu berjalan dengan jalan kaki, yang kedua berjalan menggunakan kendaraan. Yang berjalan kaki itu digambarkan atau disebut dengan istilah suluk. Sedangkan yang naik kendaraan diistilahkan dengan jazat. Baik yang jalan kaki maupun yang naik kendaraan ujungnya sama. Sama-sama nyampe di masjid. Nah, perjalanan rohani juga begitu. Ada yang jalannya karena suluk, ada yang jalannya karena jazat. Tapi semuanya nyampenya ke Allah. Nah, yang jalan kaki pun sebenarnya kalau direnungkan dia juga tidak akan terjadi tanpa pertolongan Allah. Karena orang bisa berjalan kaki itu pertama masih sehat.
masih kuat sehingga kakinya masih bisa dipakai untuk berjalan. Berarti yang jalan kaki pun sebenarnya juga dapat pertolongan dari Allah. Nah, apalagi yang naik kendaraan juga dapat pertolongan dari Allah karena telah diberikan kelebihan rezeki sehingga bisa dipakai untuk beli kendaraan. Jadi semuanya yang suluk maupun yang jazab tadi itu semuanya tidak bisa lepas dari inayah, hidayah, dan riayah Allah. Semuanya ujungnya sama, nyampe ke masjid kemudian dia beribadah dengan khusyuk dan ikhlas. Itu gambaran perjalanan jasmani seperti itu. Ya, jadi saya kira kalau kita kasih contoh seperti itu sudah ada sedikit pemahaman ya, bahwa yang dimaksud dengan Hadratil Qudsiyah itu kita serupakan dengan panggilan dari masjid. Kemudian anugerah intibah itu suara azan yang direspon dengan kesadaran. Kemudian mempersiapkan diri itu anugerah iqbal. Setelah itu baru anugerah risol. Itu sudah mulai jalan sampai ke masjid. Kemudian dia sholat dengan khusyuk dan ikhlas. Hadirin ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Berikut ini akan dijelaskan bahwa perjalanan dari nafsu sampai ke sir itu ternyata tidak mudah. Di tengah perjalanan dia akan menghadapi berbagai macam rintangan. Nah, ini yang kemudian akan dijelaskan oleh Syekh Ibnu Athaillah. Dia berkata, "An-nuru jundul qalbi kama anadul mata jundun nafsi." An-nuru permulaan nur atau cahaya, yaitu titik yang Allah letakkan ke dalam hati seorang hamba. Yang dengan titik itu si hamba bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil, itu namanya nur atau cahaya. Nah, cahaya itu menjadi pasukannya hati atau penolongnya hati. Kama anazul mata, sebagaimana sesungguhnya kegelapan itu dundun nafsi akan menjadi temannya nafsu. Secara ringkas, orang-orang yang dikuasai oleh hatinya, maka hati tersebut akan mengajak orang tadi menuju cahaya. Sebaliknya, orang-orang yang sedang dikuasai oleh hawa nafsunya, maka nafsu itu akan mengajak kepada kegelapan. Maka banyak tindakan kriminal yang kemudian menggunakan istilah penggelapan. Karena memang umumnya orang kalau berbuat jahat itu maunya tidak kelihatan, maka dia melakukannya di tempat yang gelap. Sedangkan penggelapan uang jamaah umroh, penggelapan uang perusahaan, selalu menggunakan penggelapan. Kenapa? Karena memang ketika nafsu ya, berbuat kejahatan itu maunya di tempat yang gelap. Dan ternyata dalam Al-Hikam dikatakan memang nafsu itu temannya gelap. Kalau hati temannya cahaya. Fa iza aradallah, maka apabila Allah menghendaki ayan surah abdahu menolong hambanya, amaddahu, maka Allah akan membantu hambanya tadi bijunudil anwari dengan pasukan yang diserupakan dengan cahaya atau cahaya yang diserupakan dengan pasukan. Jadi kalau kemudian Allah itu kepingin si hambanya ini bisa memenuhi panggilannya, maka agar si hamba itu bisa nyampe ke hadapan Allah, Allah kirim bantuan. Bantuannya itu dalam bentuk aneka macam cahaya dari itu. Ya. Selain itu, waqata'a, dan Allah memutus anhu dari seorang hamba mata tadzulmi, tarikan kegelapan, wal aghyari, dan tarikan-tarikan dari suatu selain Allah. Inilah sesungguhnya penjabaran dari zikir yang sering kita baca, la haula wala quwata illa billah. La haula, tiada daya menjalankan perintah Allah. Wala quwata, dan tidak ada kekuatan meninggalkan larangan Allah, illa billah, kecuali atas pertolongan Allah. Itu harus disadari, diresapi, bahwa kalau saat ini kita dipisahkan sholat jamaah,
dimaukan berzikir bersama, kemudian dimaukan duduk untuk mendengarkan pengajian, itu semuanya terjadi karena kita sedang ditolong oleh Allah. Kalau tidak ditolong, ya nggak mau, begitu ya. Nah, nanti akan dijelaskan mengapa Allah menolong, mengapa Allah tidak menolong. Nanti akan dijelaskan dalam bab berikutnya. Ya. Jadi ketika Allah ingin menolong hambanya, maka hamba itu diberikan bantuan dalam bentuk pasukan cahaya. Selain itu, si hamba tadi akan diberikan kekuatan oleh Allah untuk memutuskan atau mengatasi berbagai macam rintangan kegelapan. Nah, Kultu Abu Musoneb, si pengarang kitab, berkata, Al-zulmatu nuktatun taqa'u fil hawa fin nafsi an awaridil wahmi. Pada pengajian yang lalu sudah dijelaskan tentang hakikat nur itu apa. Nur adalah titik yang Allah letakkan ke dalam hati seorang hamba, yang dengan adanya cahaya atau titik itu, kemudian hatinya hamba tadi bisa membedakan yang hak dan yang batil. Nah, kalau kegelapan itu kebalikannya. Al-zulmatu nuqtatun. Kegelapan itu adalah titik taqa'u minal hawa fin nafsi, yang adanya di dalam hawa, dalam diri seseorang. Ya. Kemudian dampaknya jika seorang itu dalam dirinya telah ada kegelapan, batu jibul ama, menyebabkan dia jadi buta. Jadi buta di sini bukan buta lahiriah ya, tapi buta mata hatinya. Batu jibul ama anil haqi. Karena di dalam nafsunya si hamba itu terdapat titik hitam, titik gelap, akhirnya si hamba tadi menjadi buta dari kebenaran, tidak mengetahui kebenaran. Litama kunil batili minal hakikoti, karena yang ada dalam dirinya adalah kebatilan, sehingga hakikatnya tidak tampak. Yang tampak adalah yang batil. Tuh, kalau yang ada dalam diri seorang itu berupa gelap. Tapi kalau yang ada itu adalah cahaya, maka si hamba itu bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil. Nah, ketika seorang hamba di dalam dirinya telah ada kegelapan, dia buta, tidak bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil, fayasil adu wa yadharu ala ghairi basiratin. Maka dia akan berbuat dan mengambil keputusan tanpa melihat menggunakan mata hati. Jadi ketika dia berbuat atau memutuskan satu permasalahan, tidak bertanya kepada hatinya. Kenapa? Hatinya gelap, ya, hatinya buta. Dia hanya melakukan pertimbangan dengan pertimbangan nafsu. Sehingga tindakan dan keputusannya pasti banyak salahnya. Nah, kota kodama, sungguh telah berlalu, apa anan nafsu, sungguhnya nafsu, wal akla akal, wal kolba hati, wal ruha ruh, wasirro dan rahasia, itu asmaun adalah nama-nama limusamma wahidin, untuk sesuatu yang satu. Pada pengajian yang lalu sudah pernah kami bacakan penjelasan tentang proses terjadinya perubahan nama. Ya. Kadang disebut nafsu, kadang disebut akal, kadang disebut hati, kadang disebut ruh, kadang disebut sir. Itu padahal bendanya itu satu. Jadi bendanya satu tapi punya nama 5. Ya. Disebut nafsu ketika yang muncul darinya itu adalah berupa perbuatan maksiat dan nuruti syahwat atau perbuatan dosa, berarti itu yang muncul adalah nafsu. Ketika sudah bisa dikendalikan baru namanya akal. Ketika masih berubah-ubah baru namanya hati. Kalau sudah tenang namanya ruh. Kalau roh ini sudah bersih dari merasa, maka baru disebut sir. Gitu. Secara ringkas begitu. Ya. Jadi nafsu, akal, hati, roh, dan sir itu adalah 5 nama untuk benda yang satu. Wa huwa latifatun robbaniyatun, yaitu latifah ketuhanan, kelembutan ketuhanan, nuroniyatun yang berupa cahaya, al-mautu'atu yang Allah letakkan fi hadzal qalabil jasmani az-zulmani, ke dalam tubuh jasmani yang gelap. Nah, jadi latifah robbaniyah.
kelembutan ketuhanan berupa cahaya yang Allah letakkan ke dalam jasad atau jasmani seseorang. Wa inna makhtalafat asma'uha fi ikhtilafi ahwaliha. Adapun sebab mereka berubah-ubah namanya, kadang dikasih nama nafsu, kadang disebut akal, kadang disebut hati, kadang disebut ruh, kadang disebut sir, itu disebabkan karena berubah-ubahnya kondisinya. Jadi sebenarnya bendanya itu satu, tapi begitu berubah namanya jadi ikut berubah. Watan kilo atwaruha, dan pindahnya perubahan atau perputaran. Jadi karena kondisinya berubah namanya jadi berubah. Karena perputarannya berganti maka namanya ikut berganti. Nah, untuk memudahkan keterangan yang seperti ini, maka diberikan contoh yaitu seperti halnya air hujan. Wa misalu dzalika kama ilmatori an-nazili fi asri sajari. Contoh untuk bisa memahami perubahan yang terjadi pada nafsu, akal, hati, roh, dan sir itu bagaikan air hujan. Air hujan yang turun ke bumi, kemudian air itu diserap oleh tanah atau meresap dalam tanah, kemudian diserap oleh akar pohon. Jadi asal usulnya adalah air hujan turun ke bumi, meresap ke dalam tanah, diserap oleh akar pohon. Setelah itu summa yas'atu fi furu'iha wa yadharu warqan summa nuron wa azharon. Lalu air hujan yang telah diserap oleh akar pohon tadi naik lewat batang tubuh pohon tadi, akhirnya muncullah cabang, ranting, dan daun. Padahal aslinya sama itu, ya. Aslinya sama, bahannya itu sama, semuanya dari air hujan. Tapi kemudian berubah jadi cabang, ranting, dan daun. Setelah jadi daun, kemudian di ujungnya itu, di pucuknya itu muncul kuncup kembang. Ya. Baru kuncupnya. Setelah itu baru muncul kembang. Setelah kuncup baru mekar, kemudian jadi kembang. Summa yaqitu samruhu. Kemudian setelah kembangnya itu rontok, maka muncullah buah dalam bentuk kecil dan sangat muda. Ya. Nah, buah yang kecil dan muda itu biasa disebut dengan istilah pentil. Ya. Pentil jambu, pentil mangga. Itu artinya jambu atau mangga yang baru saja berubah dari kembang menjadi buah dalam bentuk masih sangat kecil dan sangat muda. Yanmu hatta yakmula. Kemudian buah yang muda dan kecil tadi itu terus berkembang, ya, lama-lama menjadi buah yang sempurna. Nah, ketika sudah menjadi buah yang sempurna, maka air hujan yang tadinya tawar, begitu sudah jadi buah yang tua, rasanya jadi manis. Nah, baik yang diserap pohon pisang juga akan jadi manis, pisang yang sudah matang. Diserap pohon mangga, mangganya juga akan jadi manis. Diserap pohon rambutan, rambutannya yang matang juga akan manis. Padahal tadinya ketika masih air hujan, itu masih terasa tawar. Gambarannya seperti itu. Nah, nanti sama-sama manisnya, itu antara manisnya pisang dengan mangga itu beda. Nah, perjalanan rohani seseorang itu juga begitu. Ya. Prosesnya sama, tapi nanti sama-sama manis, itu manisnya setiap orang itu berbeda-beda. Maka kesolehan seseorang itu tidak ada yang sama. Ya. Kesolehan seseorang itu tidak ada yang sama. Sahabat Nabi itu semua orang-orang yang soleh, semua orang-orang yang takwa, tapi tingkat takwanya dan tingkat kesolehannya berbeda-beda. Ya kayak manisnya buah-buahan tadi itu loh. Ya. Ada yang manisnya semanis buah mangga, semanis buah rambutan, semanis buah jeruk, semanis buah apel, dan seterusnya. Nah, jadi semuanya manis, tapi manisnya beda-beda. Maka setiap orang di hadapan Allah itu akan menempati makomnya sendiri-sendiri. Nah,
Tiap orang akan menempati tempatnya sendiri-sendiri, tidak bisa sama dengan orang lain. Tidak bisa sama dengan orang lain. Maka termasuk mengaji kitab Al-Hikam, itu walaupun kitabnya sama, yang menyampaikan orangnya beda, nanti juga beda. Tapi walaupun beda sama-sama manisnya tadi itu. Ya. Yang tidak dikatakan salah, tidak. Ya. Karena memang orang menyampaikan keterangan dalam kitab Al-Hikam itu sesuai dengan yang dirasakan, sesuai dengan yang dipahami. Sehingga bisa jadi antara guru yang satu dengan yang lainnya berbeda. Walaupun beda, kalau sudah jadi buah tadi itu sama-sama manis. Cuma ada yang manisnya ini manisnya jambu, manisnya jeruk, manisnya mangga, dan lain sebagainya. Jadi kesolehan seseorang itu puncaknya, walaupun sama-sama soleh, tetap beda. Makanya para sahabat Nabi itu masing-masing punya amal soleh yang berbeda-beda. Ya, amal soleh yang sunnah tentunya. Kalau yang wajib sama yang wajib. Tapi untuk yang sunnah pasti beda. Ada yang senengannya puasa sunnah, ada yang senengannya sedekah sunnah, ada yang senengannya sholat sunnah, macam-macam. Ada yang senengannya berderma, ada yang senengannya nolong orang, dan seterusnya. Nah, fal ma'u wahidun. Maka sesungguhnya air itu satu, wahtalafat asma'uhu bihtilafi ahwarihi. Tetapi namanya jadi berubah-ubah disebabkan ya telah mengalami perubahan perputaran dari itu. Ya. Yang masuk ke dalam pohon jeruk akan menjadi air jeruk, jadinya manis. Ya. Yang masuk ke pohon mangga jadi air mangga, sari buah mangga, rasanya juga manis. Padahal aslinya airnya waktu turun dari hujan itu sama. Jadi gitu. Ya. Maka ketika kita mengaji juga begitu. Ya. Mendengarkannya sama. Ya. Yang jelasin satu orang, nanti tingkat pemahamannya pun juga beda-beda. Itu nggak masalah. Ya, apalagi namanya ngaji tasawuf yang penting datang. Ya, kenapa? Karena kapan kita paham itu yang tentuin Allah. Banyak terjadi ketika ya, pas ngaji itu tidak paham sama sekali. Tapi suatu saat ketika dia sedang menghadapi permasalahan, persoalan itu, ternyata dia bisa ngambil keputusan yang bijak. Itu tandanya kalau dia itu paham. Karena ukuran paham itu tidak seperti kalau kita belajar matematika. Kalau belajar matematika, habis dijelaskan, terus diadakan tes, kok kita tidak jawab. Tidak bisa jawab, berarti kita memang tidak paham. Tapi kalau ilmu tasawuf itu tidak seperti itu, ya, tidak seperti itu. Banyak yang ketika mendengarkan keterangan itu tidak paham. Tapi suatu saat ketika dia menghadapi problem, dia bisa ngambil keputusan yang sesuai dengan keterangan tadi. Itu berarti paham. Ya. Yang ngasih paham itu siapa? Allah. Ya. Allah, guru, ustadz hanya menjadi keran, hanya menjadi saluran. Ya. Nah, fa'ala hadza yakunu taqabulul qalbu ma'an nafsi. Maka berdasarkan keterangan tersebut antara hati dan nafsu itu sering berhadap-hadapan, sering saling menarik, sering saling taring menarik. Bil muharram tadi bahkan bisa dikatakan sering terjadi peperangan antara hati dan nafsu. Hati kepingin jadi roh kemudian jadi sir, tapi nafsu menghalang-halanginya. An su'ubatil intiqalir ruhi an watani zulmati allati yamhalun nafsi ila watani nuri allati wal qalbu wa ma ba'dahu. Jadi antara hati dan nafsu itu sering berperang, tarik menarik, ya. Yang hati kepingin terus berjalan agar menjadi roh, kemudian menjadi sir, tapi nafsunya nggak terima. Ya. Nafsunya tetap menahan agar tetap menjadi nafsu. Nah, makanya setiap saat kita ini dalam keadaan perang, ya, perang melawan hawa nafsu. Dan perang melawan nafsu merupakan perang yang paling besar dan dituntut untuk menang. Ya. Kalau perang melawan orang kafir, menang atau kalah kita beruntung. Kalau menang berarti merdeka, mulia, dapat rampasan perang. Kalau menang, kalau lawan orang kafir. Kalau kalah, syahid,
langsung masuk surga. Itu kalau perang melawan orang kafir. Tapi kalau perang melawan nafsu, dituntut harus menang. Kalau nggak menang, kamu akan terhina. Makanya supaya bisa menang, kita harus selalu mohon pertolongan Allah. Gitu. Nah, wahi fal qalbu yuharibuha liyanqilaha ila asliha. Jadi hati memerangi nafsu supaya hati itu bisa kembali ke aslinya, yaitu di roh dan sir. Waya tataqa'udu wa tasqutu ila abi fasariyati wa sawatiha. Sebaliknya, si nafsu terus menarik agar si hati itu tetap menjadi nafsu, yaitu nafsu basariyah yang selalu mengikuti hawa nafsunya. Atau mengikuti syahwat-syahwatnya. Jadi hatinya kepengen naik menjadi roh dan sir, tapi nafsunya kepengen agar hati itu selalu nuruti syahwatnya, selalu nuruti sifat basariyahnya. Fal qalbu lahu nurun. Fal qalbu lahu anwarun alwaridatu taqribuhu wa tansuruhu hatta yataraqiya ila hadratil lati hiya asluhu wa fiha kana waqaluhu. Nah, untungnya hati yang kepingin menjadi roh dan kepingin menjadi sir itu memiliki teman, memiliki pasukan, yaitu anwarul waridah, cahaya-cahaya anugerah dari Allah tadi itu, yang dengan cahaya itu kemudian hati tadi bisa mendekat, bisa pindah, watan suruh kemudian ditolong oleh cahaya sampai naik ya ke hadrat, sampai nyampe di hadapan Allah. Jadi dari tempat basariyah, dari tempat yang hina dia bisa naik ke tempat hadratil qudsiyah. Wa ka'annaha junudun lahu min haitsu annahu yataqawya biha. Maka adanya cahaya-cahaya tadi diserupakan dengan pasukan karena setelah si hati tadi mendapatkan cahaya akhirnya menjadi kuat. Ya. Tadinya hati itu lemah, mau pindah ke roh itu digandolin sama nafsu nggak bisa. Tapi karena dia dapat cahaya, akhirnya menjadi kuat sehingga dia bisa pindah dari hati menjadi roh, dari roh menjadi sir. Wayan tasiru ala zulmatin nafsi, dan dia sudah pindah dari kegelapan nafsu. Wahadil anwaru yal warisatul mutaqaddimatu. Nah, cahaya-cahaya yang Allah anugerahkan kepada hamba, itulah yang disebut pertolongan Allah. Ya, pertolongan Allah kepada hambanya agar hatinya bisa pindah, tidak terikat oleh nafsunya, tapi hati itu bisa menjadi roh, maka kemudian Allah anugerahi cahaya. Cahaya. Dan dengan cahaya ini, ia akan bisa berjalan menuju roh dan sir. Wan nafsu lamma rokanat ila sahwati sorot ka'annaha junudun laha. Adapun nafsu, tatkala si nafsu itu mengajak seseorang untuk selalu nuruti kemauannya, nuruti syahwatnya, maka seakan-akan syahwat itu adalah pasukannya nafsu. Ya. Jadi kalau cahaya pasukannya hati, maka syahwat adalah pasukannya nafsu. Waya zulmatun, dan syahwat ini adalah kegelapan. Kenapa kok syahwat disebut kegelapan? Karena syahwat ini selalu menghalangi seseorang dari kebenaran. Ya, ketika seorang akan melakukan kebenaran dihalangi oleh syahwatnya nafsu sehingga tidak jadi berbuat kebenaran. Wa manadha an suhuti sumusil irfan, dan syahwat ini adalah kegelapan yang menghalangi seorang dari menyaksikan cahaya pengenalan dari Allah yang diserupakan dengan matahari. Jadi yang menjadikan seorang tidak kenal Allah itu karena hatinya telah terhalangi oleh syahwatnya yang dikatakan atau diistilahkan dengan kegelapan. Jadi ketika seorang masih dikuasai oleh syahwat hawa nafsu, berarti dia sedang berada dalam kegelapan sehingga dia tidak bisa mengenal Tuhan. Fa idza hajjatin nafsu bi junudi zulmaiha
wa sahwatiha ila maksiatin aw sahwatin rohala ilaihal qalbu bi junudihi anwarihi wa yaltahimu bainahumal qitalu. Jadi nafsu mengajak seseorang berada dalam kegelapan, tapi hati ya dengan pasukan cahayanya mengajak seorang untuk menuju kebenaran. Maka terjadilah peperangan antara nafsu dan hati. Di setiap saat dalam diri kita ini terjadi tarik-menarik antara hati dan nafsu. Hati mengajak ke kebenaran, nafsu mengajak ke kebatilan. Terus nanti yang menang siapa? Itu yang menang. Berikut ini. Fa iza aradallahu inayata abdihi. Maka bila Allah ingin menolong hambanya, wa nasrohu dan membantu hambanya, amadda qalbahu bi junudil anwari. Maka Allah memberi bantuan kepada si hambanya tadi dengan pasukan cahaya. Wa qata'a anhu min jihadin nafsi masatal aghyari. Selain itu Allah memberikan kekuatan kepada si hambanya tadi mengatasi berbagai macam rintangan hawa nafsu. Jadi ketika dengar azan kemudian muncul antara memenuhi dan tidak memenuhi ya, karena sedang asik nonton TV misalnya, maka kemudian Allah menginginkan hamba ini mau hadir di tempat sholat jamaah. Maka Allah kirim pasukan dalam bentuk cahaya sehingga si hamba tadi bangkit dari duduknya, ya, kemudian ambil air wudhu, ya, pakai baju nutup aurat, kemudian nekat berangkat. Nah, yang membuat dia nekat berangkat itu siapa? Itu pertolongan Allah. Pertolongan Allah. Ya. Fayastaula nuru ala zulmati, ketika itu cahaya telah menguasai kegelapan. Ya, yang tadinya duduk di depan TV, lalai dari mengingat Allah, begitu dia sudah berangkat ke masjid, sholat kan jadi ingat Allah. Itu berarti orang yang telah pindah dari kegelapan menuju cahaya. Ketika seorang sudah sampai di tempat yang bercahaya, gelap akan menjadi hilang. Ya. Jadi kalau tadinya tempat itu gelap, begitu lampunya dinyalain jadi terang. Nah, ketika terang, gelapnya hilang. Nanti kalau kemudian lampu itu dimatiin, jadi gelap lagi. Itulah hidayah itu seperti itu. Ya. Ketika orang dapat hidayah dari Allah, seakan-akan dia telah dapat cahaya dari Allah. Ketika hidayah itu dicabut oleh Allah, bagaikan sebuah ruangan yang lampunya dimatikan, akhirnya berada dalam kegelapan. Wa tawalan nafsu manhazimatan. Ketika cahaya telah datang, maka nafsu akan mundur, ya, akan mundur. Isa al-haqqu wa zahaqal batil. Kalau dalilnya dalam Al-Qur'an, ketika yang hak telah datang, maka yang batil akan menyingkir. Ketika cahaya telah datang, maka gelap akan hilang. Tapi sebaliknya juga, ya, kalau kegelapan datang, cahaya akan hilang. Nah, nanti yang datangin cahaya itu Allah. Nah, kalau Allah itu sayang kepada hambanya atau sedang menyayangi hambanya, maka hambanya itu selalu dikirimi cahaya. Nah, jadi kalau hari ini Bapak dibisakan datang ke masjid kemudian sholat berjamaah, itu tandanya Bapak sedang disayangi oleh Allah. Iya, buktinya banyak orang Islam yang lain dia tidak bisa datang, ya. Tidak bisa mengalahkan nafsunya karena tidak dapat bantuan cahaya tadi itu. Tidak dapat bantuan pasukan cahaya. Nah, kita termasuk yang dapat bantuan cahaya dari Allah sehingga bisa memenuhi panggilannya. Wa idza aradallahu khutlana 'abdihi, sebaliknya jika Allah ingin menghina hambanya. Kalau tadi kan memuliakan, menyayangi, sekarang menghina. Kalau Allah ingin menghina hambanya, amadda nafsahu bil aghyar, maka si hamba tadi oleh Allah akan disibukkan dengan berbagai macam kesibukan sehingga dia tidak mendengar panggilan. Kalau toh mendengar panggilan dia tetap cuek, tetap asik dengan aktivitasnya sendiri. Dengar azan itu sedikit pun hatinya tidak tersentuh. Berarti orang seperti itu sedang dihinakan oleh Allah.
Ya, sedang dihinakan oleh Allah. Jangan bangga, jangan senang. Kalian itu sedang dihinakan oleh Allah. Buktinya apa? Dengar azan tapi nggak mau memenuhi panggilannya. Diberikan kekuatan tapi nggak mau menggunakan untuk berbuat kebaikan. Berarti kalian sedang dihinakan oleh Allah. Na'udzubillah min dzalik. Maka kita harus bersyukur jika kita bisa memenuhi panggilan Allah. Ini pertanda kita sedang dimuliakan oleh Allah. Nah, mereka yang tidak mau atau tidak bisa, barangkali memang mereka sedang dihinakan oleh Allah. Jadi ujungnya itu kesimpulannya bahwa ketika kita menjalankan amal soleh, maka janganlah kemudian amal soleh itu kita akui atau kita anggap muncul dari usaha kita sendiri. Tetapi amal soleh yang kita lakukan itu adalah semata-mata pertolongan dari Allah. Kalimatnya mulai dikirim berita, dikirim kendaraan, ya, lengkap dengan sopirnya, lengkap dengan pembimbingnya sampai ke tempat tujuan. Gambarannya seperti itu. Nah, sebaliknya yang tidak Allah kehendaki untuk mendapatkan kemuliaan, tapi justru dikehendaki dalam kehinaan, dia tidak diberikan pertolongan. Dia dibiarkan asik dengan aktivitasnya, lupa dengan Allah. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah dan mau menerima kemuliaan yang Allah berikan kepada kita. Karena kadang-kadang sebenarnya Allah mau ngasih, tapi kitanya nggak mau nerima. Kitanya nggak mau nerima. Kenapa kok nggak mau nerima? Karena hati kita masih keserimpet oleh nafsu. Nah, mudah-mudahan dengan bimbingan Allah kita bisa mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sallam Muhammad alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka imanan da'iman yaqinan shadiqan wa qalban khashi'an lisanan dzakiran wa rizqan halalan wa ilman nafi'an dan shalihah. Allahumma ij'alna wa auladana wa dzurriyyatina wa talamizana min ahlil ilmi wa ahlil khair wal ibadah wa la taj'alna iyyahum min ahlil jahli wal ma'siyah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.